Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri di materi dilatasi atau perkalian. Pengertian: dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik pada bangun geometri dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tersebut disebut dengan faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu itu dinamakan pusat dilatasi. Dilatasi hampir seperti saat kita melakukan zoom di kamera. Objek akan membesar atau mengecil tanpa mengubah bentuk objek dengan perbandingan ukuran yang tetap. Perhatikan gambar. Misalnya kita memiliki segitiga ABC. Kita akan melakukan dilatasi dengan pusat dilatasi titik pangkal atau titik O dengan faktor skalanya adalah 3. Yang pertama, kita tentukan jarak antara O dan A. Kemudian kita perpanjang jarak tersebut sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Disitulah letak titik A aksen. Kemudian dengan cara yang sama, kita menentukan B aksen dan C aksen. Setelah dapat ketiga titik ini, baru kita hubungkan dan kita memperoleh bayangan dari segitiga ABC, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Penerapan pada koordinat kartesius. Yang pertama akan kita bahas tentang pusat dilatasi di titik pangkal atau titik O dengan koordinat 0,0 dan faktor skalanya adalah K. Misalkan kita akan melakukan dilatasi titik PA, B dengan pusat dilatasi titik pangkal dan faktor dilatasi adalah K. Kita misalkan bahwa bayangannya adalah P aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. PA, B. Langkah pertama kita tetap menentukan jarak dari titik pangkal ke titik P. Kita lihat jarak OP, kemudian kita perpanjang OP ini sebanyak K kali dengan arah yang sama. Jadi OP aksen itu K kali OP. OP aksen ini adalah K kali OP. Kemudian kita coba proyeksikan titik P ini ke sumbu X. Kita misalkan titik proyeksinya adalah titik Q, dan P aksen juga kita proyeksikan ke sumbu X. Kita misalkan titik proyeksinya adalah R. Perhatikan segitiga OQP dan segitiga ORP aksen. Karena sudut yang bersesuaian di kedua segitiga itu sama besar, kita lihat ketiga sudutnya. Pertama, sudut POQ dengan P aksen OR. Ini memiliki sudut yang sama. Sudut POQ, ini sudutnya ini, dan P aksen OR juga sudut yang ini, berarti dia sama besar. Kemudian sudut OQP itu akan sama karena dia tegak lurus, berarti sama dengan ORP aksen. ORP aksen sama-sama tegak lurus, berarti memiliki sudut yang sama. Kemudian yang terakhir sudut OPQ sudut yang ini, kita perhatikan OP aksen R juga bernilai sama karena dia adalah sudut sehadap. Karena ketiga sudutnya sama, maka segitiga ini disebut dengan segitiga sebangun, atau segitiga OQP itu sebangun dengan segitiga ORP aksen. Akan diperoleh bahwa karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian juga memiliki perbandingan yang sama. OR dibanding OQ itu akan sama dengan OP aksen dengan OP. Perhatikan cara pengambilan sisi berdasarkan
nama dari segitiga tersebut. Di sini adalah segitiga OKP sebanding dengan segitiga ORP aksen. Yang pertama kita lihat OR. OR. Dua huruf pertama itu harus sama. Di sini juga kita ambil dua huruf pertama. OR banding OKI. Kemudian OP aksen. Satu dan huruf pertama dan huruf terakhir. OP aksen. Berarti dibandingkan dengan huruf pertama dan huruf terakhir. OP. Akan kita dapatkan bahwa OR per OKI itu sama dengan K kali OP per OP. Karena OP aksen tadi, OP aksen itu sama dengan K kali dari OP. Berarti OP aksen K kali OP. Di sini OP bisa kita bagi. Jadi OR per OKI sama dengan K. Kemudian kita perhatikan lagi. OR itu sama dengan A aksen. OR itu sama dengan A aksen. Sedangkan OKI sama dengan A. Karena apa? OKI sama dengan A karena titik P adalah A, B. Berarti OKI itu adalah absis dari A. Sedangkan titik P aksen adalah A aksen, B aksen. Berarti OR itu sama dengan A aksen. Maka kita ganti OR dengan A aksen dan OKI dengan A. Kita dapatkan perbandingan bahwa A aksen per A sama dengan K. Berarti A aksen sama dengan K kali A. Seterusnya, untuk perbandingan RP aksen dibanding dengan KP. RP aksen dibandingkan KP itu sama dengan OP aksen per OP. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan bahwa RP aksen per KP itu sama dengan K kali OP. Karena tadi bahwa OP aksen itu sama dengan K kali OP. Kemudian, karena OP bisa dibagi, berarti RP aksen per KP itu sama dengan K. Perhatikan lagi bahwa PQ itu sepanjang B karena sesuai dengan ordinat dari titik P. Sedangkan P aksen R atau RP aksen itu sama dengan B aksen. Maka kita ganti RP aksen sama dengan B aksen. Sedangkan QP itu sama dengan B. Maka B aksen per B sama dengan K. Kita dapatkan bahwa B aksen sama dengan K kali B. Kesimpulan, jika titik P, A, B kita lakukan dilatasi dengan pusat dilatasinya adalah titik pangkal dan skala dilatasinya adalah K, maka bayangan dari titik P adalah A aksen, B aksen sama dengan KA, KB. Jika kita nyatakan dalam bentuk matrik, maka kita dapatkan bahwa matrik A aksen, B aksen itu sama dengan matrik K0, 0K dikali dengan matrik AB. Selanjutnya, penerapan pada koordinat kartesius. Kali ini dengan pusat di titik M, M, N dengan faktor skala K. Ya, kita akan mencoba melakukan dilatasi P, A, B dengan pusat M, di mana memiliki koordinat M, N dan faktor skalanya K. Kita misalkan bahwa bayangannya adalah P aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. P, A, B, di sini titik M. Ya, langkahnya sama, bahwa kita akan menentukan pertama kali adalah jarak M dan P. Kemudian kita teruskan garis MP ini sejauh perkalian dari K kali MP. Misalnya kita memiliki titik bayangannya di sini. Kemudian
Jika kita lakukan pergeseran sehingga titik M, N berimpit dengan titik pangkal O seperti pada gambar. Artinya, dengan materi translasi yang kita pelajari kemarin, bahwa kita akan dapatkan jika titik P, A kurang M, B kurang N, kita lakukan dilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala K, kita akan dapatkan bahwa bayangannya adalah P aksen dengan koordinat A aksen kurang M, B aksen kurang N. Tadi kita dapatkan bahwa jika P, A, B dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor K akan memiliki bayangan P aksen, A aksen, B aksen, di mana A aksen itu sama dengan K kali A dan B aksen itu sama dengan K kali B. Maka jika kita masukkan titik-titik yang kita dapatkan ini seperti di gambar, maka A aksennya akan menjadi A aksen kurang M, ya, aksen kurang M sesuai dengan ini, sama dengan K kali titik A kurang M. Dan B aksen kurang N, ya, karena bayangannya adalah B aksen kurang N, itu sama dengan K kali B kurang N. Kemudian, jika kita pindah ruaskan negatif M ke kanan, kita akan dapatkan bahwa A aksen sama dengan K kali A kurang M tambah M. Begitu juga untuk B aksen. B aksen sama dengan K kali B kurang N tambah N. Simpulan, jika P, A, B kita lakukan dilatasi dengan pusat dilatasi M, N dan faktor skalanya adalah K, maka kita dapatkan bahwa P aksen, koordinat P aksen yaitu A aksen, B aksen itu sama dengan koordinat K kali A kurang M tambah M, K kali B kurang N tambah N. Dan jika kita tulis dalam bentuk matrik, kita akan dapatkan bahwa matrik A aksen, B aksen itu sama dengan matrik K0, 0K dikali dengan matrik A kurang M, B kurang N ditambah matrik M, N. Contoh soal. Contoh 1. Tentukanlah bayangan titik B 2,-3 jika dilatasi dengan faktor skala 4 dengan pusat dilatasi A di titik pangkal, B di titik P dengan koordinat -1, -4. Jawab, kita akan jawab dulu yang A dengan pusat dilatasi di titik pangkal 0,0. P, A, B, jika kita lakukan dilatasi dengan pusat dilatasi di titik pangkal dan skalanya K, kita dapatkan rumusnya tadi adalah A aksen, B aksen sama dengan matrik K0, 0K kali A, B. Maka A aksen, B aksen itu sama dengan K-nya berapa tadi? K-nya adalah 4 karena skalanya 4, berarti kita ganti K itu dengan 4. Maka didapat bahwa A aksen, B aksen sama dengan perkalian matrik 4004 dengan matrik titik B, yaitu 2, -3. Kita lakukan perkalian matrik bahwa A aksen, B aksen itu sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 0 kali -3 itu 0, berarti 8. Kemudian 0 kali 2 itu 0, 4 kali -3 adalah -12. Maka titik bayangannya adalah B aksen 8, -12. Soal nomor B, di mana pusat dilatasinya di M, N. Tadi kita dapatkan bahwa jika P, A, B dilatasikan dengan pusat M dan skala dilatasi adalah K, maka kita dapatkan bahwa A aksen, B aksen itu sama dengan matrik dari K0, 0K dikali dengan matrik A kurang M, B kurang N ditambah matrik M, N. Maka A aksen, B aksen itu sama dengan K-nya 4 tadi, 4004 dikali dengan 2 kurang -1 absis dari pusat dan
min 3 kurang min 4. Min 4 adalah ordinat dari titik pusat dilatasi ditambah dengan matrik pusat dilatasi. Kita sederhanakan dulu. 2 kurang min 1 itu 3, kemudian min 3 kurang min 4 itu min 3 tambah 4 berarti 1. Sehingga didapat bahwa matrik A aksen B aksen sama dengan perkalian antara matrik 4004 dikali matrik 31 ditambah matrik min 1 min 4. Kemudian kita kalikan perkalian matrik ini, didapat 4 kali 3 sama dengan 12, dan 0 kali 1 itu 0, berarti 4, 3, 12 ditambah 0. Kemudian yang bawahnya 0 kali 3 itu 0, ditambah 4 kali 1, nilainya adalah 4, ditambah dengan matrik min 1, 4. Sehingga A aksen, B aksen itu sama dengan 11, 0. Jadi, jika titik B 2,-3 kita lakukan dilatasi dengan pusat P min 1, min 4, maka bayangannya adalah titik B aksen 11,0. Contoh soal selanjutnya. Contoh 2. Tentukanlah bayangan garis 3x tambah 4y sama dengan 6 jika dilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat titik pangkal 0,0. Jawab. Kita misalkan titik x, y adalah titik pada garis 3x tambah 4y sama dengan 6. Maka kita dilatasikan titik x, y tadi, sehingga kita dapatkan bahwa x aksen, y aksen itu sama dengan perkalian matrik K00K dikali dengan matrik XY. Ya, kita masukkan K-nya. K tadi adalah 3, sehingga x aksen, y aksen itu sama dengan perkalian matrik 3003 dikali dengan matrik XY. Dan setelah kita lakukan perkalian matrik, kita dapatkan bahwa x aksen, y aksen itu sama dengan 3x, 3y. Di sini kita peroleh bahwa x aksen sama dengan 3x, atau kita ubah bentuknya menjadi x sama dengan 1/3 x aksen. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Y aksen sama dengan 3y, dan kita ubah bentuk menjadi y sama dengan 1/3 y aksen sebagai persamaan 2. Jika kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam persamaan garis, akan kita dapatkan ini persamaan garis tadi, 3x tambah 4y sama dengan 6. X kita ganti dengan 1/3 x aksen sesuai dengan persamaan 1, dan y kita ganti dengan 1/3 y aksen sesuai dengan persamaan 2. 3 kali 1/3 y aksen tambah 4 kali 1/3 y aksen sama dengan 6. Kita sederhanakan, didapat x aksen ditambah 4/3 y aksen sama dengan 6. Kemudian, untuk menghilangkan pecahan di sini, kita kali dengan 3. Sehingga kita dapatkan 3y aksen ditambah 4y aksen sama dengan 18. Jika kita hilangkan tanda aksennya, maka persamaan tersebut akan menjadi 3x ditambah 4y sama dengan 18. Maka bayangan garis 3x tambah 4y sama dengan 6 jika dilatasikan dengan faktor skala 3 dan pusatnya di titik pangkal, bayangannya adalah 3x ditambah 4y sama dengan 18. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam memahami tentang materi dilatasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.